Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kami Komando Pasukan Kristus Mission mengadakan wisata rohani. Dan kebetulan setelah kami mengadakan KKR penginjilan jalanan, kami mengisi waktu liburan bersama tim Komando Pasukan Kristus Mission. Nah, ini juga di sini di bawah pimpinan Ketua Umum Pendeta Romi Pangalila, dan kami juga di sini mengadakan rekreasi, santai ria, menikmati keindahan alam yang ada. Putra Manjo, Putra Nababan, mari Jo Putra Jenderal, Jenderal Rage, Putra Nababan, mau jadi komjen, ada. Kopral. Jauh sekali. Ya, hari ini kami mengadakan wisata dakwah. Ada di sana sekretaris umum, ada juga ketua umum. Semua pada umum. Ya. Jadi teman-teman boleh bergabung dengan kami karena tempat ini adalah daerah Kalase, Blessing Park. Puji Tuhan. Nah, Bapak yang dikasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa Indonesia selalu digaungkan dengan NKRI. Itu harga mati, ya. Untuk menjaga satu kesatuan, NKRI itu harga mati, tidak bisa terpisahkan, menjadi satu integral yang sangat kuat, dan itu kewibawaan. Nah, di mana kewibawaan itu terjadi? Oleh karena persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oleh karena di mana Kebhinneka Tunggal Ika itu terjadi dalam Pancasila, itu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu yang membawahi semua kewibawaan, kekuatan, power daripada bangsa Indonesia ini semakin luar biasa, semakin utuh. Bangsa yang besar harus dipimpin oleh orang yang tegar, oleh orang yang tegas, oleh orang yang kuat. Bagaimana Tuhan juga dengan begitu tegar, dengan begitu kuat, tidak pernah kompromi dengan dosa. Apapun dosa itu selalu ada konsekuensinya. Katakan amin. Amin. Konsekuensi bukan tiba-tiba terjadi, tetapi ada mungkin beberapa bulan, beberapa tahun dan waktu yang akan datang. Nah, itu kita memang harus menerima, karena Tuhan sayang manusia tapi membenci dosa. Oleh karena dosa, manusia itu dihukum. Nah, kita melihat di sini, kita berbicara tadi tentang NKRI utuh, ya. Nah, bagaimana satu kesatuan yang utuh di dalam Tuhan? Kita itu merupakan Komando Pasukan Kristus Mission. Komando kita itu langsung daripada Tuhan, karena kita menjalankan visi dan misi, ya. Kalau masih ingat visi misi kita, ya? Masih ingat, ya? Kalau visi apa? Di dalam Kisah 1 ayat yang ke-8. Iya kan? Baru misi di dalam Matius 24 dan 19 sampai yang ke-20. Nah, itu merupakan visi dan misi, dan ada penjabaran. Nah, artinya ini merupakan apa yang Tuhan sudah taruh kepada Kopassus Mission. Mau hujan, mau panas, mau dingin, mau totoforis, sama saja. Tetap maju-maju terus untuk melayani. Puji Tuhan, itu luar biasa. Dia ini sudah hujan, sudah datang semua. Karena satu kesatuan yang utuh dalam Tuhan. Yang pertama di sini, satu tubuh saling membutuhkan. Di dalam ayat 12, ya. Kalau saya memperhatikan di dalam ayat 12 sampai yang ke-21. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggota banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu tubuh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, dan benarkah ia tidak termasuk, dan seterusnya sampai 21 dan seterusnya. Nah, jadi yang pertama, satu kesatuan yang utuh dalam Tuhan. Apalagi kalau saya ganti, satu kesatuan yang utuh dalam Kopassus Mission. Yang pertama, satu tubuh saling membutuhkan. Bagaimana juga Adam diciptakan menjadi satu lembaga, ya, keluarga.
kemudian diciptakan Hawa. Jadi betul-betul ada pendamping, ya. Dan kalau dalam organisasi kita saling membutuhkan satu sama yang lain, makanya oleh sebab itu selalu digaungkan sito, timo, tumo, to. Itu berasaskan kasih. Bagaimana untuk saling membangun, saling memanusiakan orang yang lain. Ada dia orang bilang kalau bahasa Yunani maasa-asaan bersatu, masongol-songolan atau malingan, bapak ku dengar, magenang bapak ku ingat, matombol-tombolan bapak ku toga bukan, bapak ku cungkel, bapak ku jatuh dan lain sebagainya. Semua kita manusia adalah orang berdosa. Tapi bagaimana Tuhan mempoles kehidupan kita, dipersiapkan untuk menjadi orang yang kudus untuk melayani dalam hadirat Tuhan. Manusia masih banyak kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Tapi bagaimana kita satu tubuh saling membutuhkan, bukan saling membiarkan. Kalaupun ada orang yang salah, seorang yang lain, mari kita dekati dia, kita berdoa, tegurlah dengan kasih yang nyata. Karena kasih yang nyata itu lebih sempurna, iya kan? Daripada omon-omon padahal nonsen, kosong semua. Kan di dalam Amsal apa itu? Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih tersebutnya. Orang pentamang so terjerumus dalam dosa, orang cuek, orang pendiam. Padahal kalau di dalam kitab Yakobus itu dibilang, jika orang sudah tahu bagaimana yang berbuat baik tetapi dia tidak melakukannya, ia berdosa. Ketika orang sudah melihat mungkin teman kita sudah terseret kepada jurang maut, mari datang, ambil dia, doakan dia, beri kesadaran agar supaya kembali kepada jalan yang benar. Kira-kira seperti itu. Jangan kita melihat sesuatu kemudian kita biarkan kita itu berdosa dan kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Semua kita manusia belum sempurna. Kita belum tulang, masih daging. Kang Pak Lendo, begitu toh. Nanti suatu tulang baru. Jadi satu tubuh yang saling mengikat. Apalagi kita dikatakan satu tubuh dalam Kristus. Ini mulia, ini perfect. Jadi betul-betul tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Tuhan. Semua mungkin di hadapan Tuhan. Yang penting bagaimana tinggal kita untuk mengintrospeksi kembali kehidupan agar supaya Tuhan pakai benar-benar dalam pelayanan yang sangat luar biasa. Yang kedua di sini, bahwa satu kesatuan yang tubuh dalam Tuhan, selain satu tubuh saling membutuhkan, yang kedua di sini itu saling memperhatikan. Nah, kalau satu tubuh saling memperhatikan, ya, bahwa satu kesatuan yang utuh dalam Tuhan, satu tubuh saling membutuhkan. Misalnya, ini pendeta punya. Tidak mungkin hanya jari jempol saja. Oh, saya bisa angkat, iya silakan, secara ambisi egoisme. Baru tertulis, saya telunjuk, saya tidak mau. Kita harus bekerja sama. Berarti paling dia pegang bersama-sama, gitu kan? Pegang bersama-sama, kekuatan bersama-sama. Sama kan dengan sapu lidi. Tidak mungkin orang membersihkan halaman hanya satu sapu lidi saja. Iya kan? Paling ada banyak. Satu indah sekali sama dengan ini. Toh, dia boleh pegang, dia boleh buka, membantu orang lain. Silakan minum Pak. Dia ambil. Nah, kira-kira itu sebagai ilustrasi pekerjaan yang sama itu akan cepat terlaksana kalau kita punya kesatuan yang untuk saling membutuhkan, saling bekerja sama, semua menjawab kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dan kira-kira seperti itu. Bukan cuek saling membiarkan, padahal kita sudah tahu. Nah, apalagi kita orang hamba, ya hamba Tuhan, ya. Jadi itu betul-betul bekerja saling memperhatikan, ya, care satu sama yang lain. Kita harus memberikan perhatian, karena perhatian itu sangat perlu, ya. Orang perhatian juga itu dalam kata-kata juga sudah sangat luar biasa. Mungkin kalau saya lihat Pak Lendo, saya senyum, Pak Lendo senyum. Tapi kalau saya lihat pun saya marah-marah, betul. Semacam tidak ada senyum, berarti Pak Lendo marah-marah. Paling Pak Lendo lagi saya lihat, kamu tangguh. Kira-kira begitu. Mar sopata tuh tangguh. Nah begitu Raja Wali datang, dia mengangkat engkau ke tempat yang tinggi.
tapi bukan apa ya, ini burung. Nah Bapak Ibu yang dikasih, saling memperhatikan. Ketika saya memperhatikan teguran sama Ibu Mila, dia paling merasa senang. Aduh, Ibu Mila luar biasa dari itu datang. Itu kan siapa yang gak suka pujian? Pujian itu adalah bagaimana untuk bisa menjaga harkat dan martabat diri kita. Ketika saya mengatakan itu, paling Ibu Mila tersanjung, paling Pendeta Ronald bilang Bapak Ron itu cepat itu sudah kira-kira begitu. Kira-kira. Iya toh? Karena kita ada itu kan perlu perhatian. Mila juga balas dengan perhatian. Soalnya kita lihat pendeta sudah pakai cepat, so patah saja terusin cepat tu. Kita so ganti cepat tu, so tak potong stengnya. Memang ketuk orang Kopassus Mission luar biasa. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita untuk saling memperhatikan di dalam ayat 22 dan 24. Malahan justru anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Ayat 24. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Sama-sama mendapatkan penghormatan khusus, sama-sama benar-benar mulia di hadapan Tuhan. Jadi saling memperhatikan, saling menghargai, saling mendahului untuk memberi hormat. Kan tidak merugi orang tuh saling menegur, saling tegur, saling sapa satu yang lain. Iya kan, lebih dulu. Kalau saya paling suka lebih cepat untuk memberi hormat, baik dia yang muda, baik dia yang tua. Saya itu membiasakan diri, membudayakan diri bagaimana untuk lebih dulu menyapa orang. Karena itu menjadi satu persona yang sangat luar biasa, yang dia akan kenang. Bapak Lelo itu punya ciri khas, punya karisma yang luar biasa, yang baik. Orang tidak akan lupa. Nah mari kita berlomba-lomba untuk menciptakan karisma itu dalam pribadi kita. Karena kita mempunyai nilai eksotik yang luar biasa, yang punya estetika kehidupan yang sangat betul-betul memberikan kita kehidupan yang berwarna-warni. Itulah keindahan. Nah yang ketiga di sini, tidak terjadi perpecahan, ayat 25 ya. Satu tubuh yang satu kesatuan yang utuh dalam Tuhan. Ayat 25 firman Tuhan berkata, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Masih dalam hukum struktur, masih terlanjut dari ayat yang ke-24 sebetulnya. Ayat 25 peningkatannya bahwa jangan terjadi perpecahan. Betul-betul perhatian itu, ya. Jangan tarik supaya jalan bagus tuh Kopassus Mission. Nah, karena ego orang, emo orang, ya, tidak saling peduli, tidak care dan sebagainya. Atau ada orang sengaja merusak Kopassus Mission, biarkan Tuhan yang beracara. Amin. Tuhan pasti akan membela orang yang benar. Tuhan akan menistakan orang yang tidak benar. Karena firman Tuhan berkata Roma 10 ayat yang ke-11, aku tidak akan mempermalukan orang percaya. Amin. Kita orang percaya, Tuhan selalu bela kita. Walaupun memang kita jatuh bangun, punya kekurangan, kelemahan, tapi kita mau datang bertunduk di hadapan Tuhan, meminta di hadapan hadirat Tuhan, minta kekuatan supaya benar-benar Tuhan menuntun saya kepada jalan yang benar. Oleh karena kekurangan dan kelemahan saya, keterbatasan saya sebagai manusia, minta pimpinan Tuhan. Saya kira percaya Tuhan akan mengangkat engkau ke tempat yang tinggi dan memberikan engkau sinar kemuliaan, sinar terang yang terus berjalan dalam terang. Amin. Itu perhatian Yesus dalam kehidupan kita. Bahwa jangan terjadi perpecahan. Yang keempat di sini, firman Tuhan berkata ayat 26, ya. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Nah kalau orang melihat ini alam, ya, bersukacita, ya kan? Melihat di sini ada bersukacita, melihat di kelompok ini bersukacita. Apalagi ini kan pesona yang muncul di dalam diri kita.
Itu inner, deep inner, dari dalam. Ya, bagaimana dia menjadi satu hal yang luar biasa ketika dia keluar. Bahwa ada sukacita dalam hati, ada sukacita ekspresi dalam kehidupan di luar kita. Jadi sukacita itu harus di dalam dan di luar. Jangan orang sesakit dia punya hati, tapi dia berusaha tersenyum. Itu sama bohong. Usahakan bahwa benar-benar sepadan dalam sukacita, di luar sukacita. Amin. Supaya betul-betul itu perfect, sempurnalah sukacita yang dikerjakan oleh Tuhan bagi kita. Bahwa sebuah merasakan senang dan susah, itu ayat 26 tadi. Satu kesatuan yang utuh dalam Kristus, semua merasakan susah senang. Kalau orang susah, susah semua. Orang senang, senang semua. Jadi orang ini bersusah-susah dulu, kemudian akan bersenang-senang kemudian. Amin. Orang kan tak biar, nak tega mau lihat sana, aduh, ini Pak Pendeta Ronald Lambe so capek bekerja luar biasa. Ini Pendeta Ronald Lambe so membangun luar biasa. Akhirnya kasihan dia seperti ini. Nah, kita kan bukan cuma melihat dari rasa kasihan, tetapi bagaimana kita mau bertindak, bagaimana kita mau datang, beri semangat, kekuatan bagi Pendeta Ronald. Amin. Maju terus. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, semua harus merasakan ya senang dan susah. Sama-sama senang, sama-sama susah. Amin. Jangan hanya senang sendiri, jangan kesian hanya susah. Atau ada istilah, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Jangan sampai ada itu di dalam benak pikiran kita. Yang kelima di sini, ayat yang ke-27 sampai 31, firman Tuhan berkata, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Yang kelima yang terakhir di sini, menetapkan pelayanan dengan karunia-karunia. Jadi Tuhan menetapkan pelayan-pelayan dalam Kopassus Mission dengan karunia-karunia yang ada. Karunia-karunia berbeda. Amin. Oh, ini Pak Epin P karunia beda, Ibu Mila P karunia, Ibu Erni P karunia, Eka P karunia beda. Ini Ibu Meni P karunia beda, dan teman-teman. Ibu Heni P karunia, Ibu Reni Pangaila, dan ibu semua P karunia berbeda-beda, termasuk Ibu J. Jadi semua berbeda-beda. Tuhan memakai kita dalam satu pelayanan karena Tuhan memperlengkapi kita dalam satu pelayanan demi visi dan misi yang Tuhan sudah taruh kepada komando pasukan Kristus Mission. Betul-betul tetap melakukan pelayanan penginjilan. Kalau kita melihat kan Efesus 4 ayat 11 itu merupakan jawatan. Jawatan Tuhan memberikan apa? Rasul, nabi, gembala, pengajar. Nah, itu ada dalam kehidupan. Ada rasul, ada nabi, ada pengajar, ya, ada gembala-gembala. Kita semua diperlengkapi satu hal yang sama, menjadi satu bangun kekuatan untuk melaksanakan. Jadi kalau Roma 12 ayat 6 itu berbicara karunia-karunia yang berbeda-beda, ya, berlain-lainan. 1 Korintus 9 ayat 4 bahwa Tuhan menetapkan. Coba orang lihat 1 Korintus 9 ayat yang keempat. Supaya benar-benar baik-baik kita melihat 1 Korintus 9 ayat yang keempat, firman Tuhan. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Nah, ini dalam 1 Korintus 9 ini kayaknya ini
bukan ayat itu, ayat 16. Sorry. 1 Korintus 9 ayat 16 maksudnya. Orang lihat kembali ya. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itu pekerjaan dan kita semua Kopassus Mission. Ya. Kalau kita bekerja bersama, saling memperhatikan satu tubuh dan satu Kristus, Tuhan akan mempercayakan lebih besar lagi pelayanan bagi kita. Amin. Bukan dengan motivasi apa. Memang selama ini kita melayani penginjil dengan segala keterbatasan, dengan malah mau bilang kurang berdosa, dengan kecukupan yang ada, iya kan? Selebihnya Tuhan pasti akan tambah-tambah. Semua akan indah pada waktunya. Orang yang selalu sabar, orang yang selalu tabah, Tuhan akan perhatikan. Amin. Mungkin kita berpikir, berharap secara ekspektasi orang ini akan membantu kita, tetapi kita mengangkat tangan, menyerahkan semua kepada Tuhan. Tuhan akan mengirim orang-orang untuk membantu kita. Yakin dan percaya itu. Karena mujizat Tuhan selalu ada, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi betul-betul kita satu tubuh dalam Kristus. 1 Korintus pasal 3, 2 dan 3, orang semua itu adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Amin. Betul-betul menjadi teladan, betul-betul menjadi satu panutan, satu pola, agar supaya betul-betul kita dapat merubah dunia ini bersama Kopassus Mission yang adalah kepunyaan Tuhan. Amin. Jadi kita semua, mari kita bergandengan tangan. Yang lalu sudah berlalu, ya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa yang baru? Merajut satu persatuan kembali. Semua ada pemutihan. Kan kalau yang lalu, kalau di kantor-kantor, alat-alat atau barang-barang yang dipakai atau lain sebagainya, administrasi, semua diputihkan. Berarti semua sudah habis, selesai. Begitu juga dengan organisasi. Ketika ada persoalan masalah, semua sudah usai. Stop sampai sini. Tidak lagi diulang-ulang. Sampai dari Rasul Paulus, pandanglah ke depan. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-13, berlari-lari kepada tujuan untuk mendapatkan hadiah, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, kita semua berlari-lari dalam panggilan yang sama, dalam pelayanan yang sama, untuk menghadap takhta Allah Bapa di surga. Amin. Jadi kita betul-betul bergandengan tangan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah itu. Jadi Rasul Paulus bilang, janganlah memandang ke belakang, tapi pandanglah ke depan, karena di sana masa depan. Kalau kita selalu lihat ke belakang, orang ini masalah, orang ini masalah, kapan masalah mau selesai? Tapi ketika orang ini bermasalah, serahkan dia kepada Tuhan. Biar Tuhan beracara dan kita maju bersama-sama. Pasti orang-orang seperti itu tidak akan selamanya bertahan dalam kumpulan orang-orang kudus. Firman Tuhan sudah mencatat itu dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Jadi tidak berdiri dalam kumpulan pencongok, tidak berdiri dalam jalan orang fasik dan lain sebagainya, tapi yang kesukaan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Karena orang-orang demikian tidak akan tahan berkumpul. Tapi bukan kita bilang, oh kalau dia sudah ada berarti sudah bertahan, kalau dia berdosa. Tidak. Makanya bersama-sama terus ya. Jangan sudah ada palia, udah kaki kita hormat dan menyinggung dia. Tidak. Ya. Karena ini firman Tuhan, bukan dari saya. Jadi yang udah pendeta Michael sudah datang kaki, betul tada khotbah dia sudah datang, dia satu-satu. Atau Ibu Nita atau lain sebagainya, bukan seperti itu ya. Nah, artinya saya menyampaikan firman Tuhan. Jadi mari bergandengan tangan bersama-sama. Ya, kalau soal mau muncul timbul tenggelam juga itu ya lumrah. Tetapi yang penting bagaimana kita merajut satu persatuan, harus dengan pengorbanan, cinta dan kasih. Amin. Firman Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Apakah Tuhan apakah lainnya. Nah, nanti Bapak Pendeta Ronald akan berdoa. Kita nyanyikan pujian, hidup ini adalah kesempatan.